Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Yola Saputra Nayoan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Demikian nas pembimbing kita dari Nehemia 2 ayat 18b. Sekarang terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami, dan kami datang kepadamu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau kembali ya Tuhan datang menyapa kami, untuk memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan beriman kami. Engkau kenal kami masing-masing, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Karena itu Engkau terus memanggil kami untuk menguatkan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang kami baca maupun kami renungkan bersama, untuk membangun kehidupan beriman kami, untuk membangun kehidupan spiritualitas kami, sehingga Engkau ya Tuhan dapat pakai kami sebagai alat-Mu yang hebat, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, yang memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Karena itu Engkau berkati kami. Engkau diamkan semua suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi kami. Agar firman-Mu saja ya Tuhan yang kami dengar. Dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kami lakukan di dalam pimpinan dan terang Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Sucikan dan kuduskan dia. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar dia menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang menyatakan, "Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentasbihkannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentasbihkannya sampai menara Mea, menara Hananel, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Syakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa
Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meromot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereknya bin Mesesabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberitahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan seseorang untuk maju dalam karirnya, dalam usahanya, atau untuk berubah lebih baik dalam sikap atau perilaku hidupnya, untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai kehendak Tuhan, untuk meninggalkan tabiat yang lama, yang buruk, bisa diakibatkan karena banyak faktor. Bisa karena dia sudah takut duluan untuk gagal. Ini artinya kalah sebelum berperang. Bisa karena dia takut menerima resiko. Dia takut rugi, dia takut kalau ditinggalkan teman-temannya. Atau memang cita-citanya, niatnya hanya sampai di situ. Hanya sampai di mimpi saja. Tidak ada tindakan apa-apa. Cita-cita sih tinggi, idenya sih banyak. Tetapi hanya sampai pada cerita-cerita ke teman atau ke orang-orang banyak. Hasilnya tentu tidak akan pernah muncul karena tidak ada tindakan sedikit pun. Berbeda dengan Nehemia. Ketika dia mendengar saudara-saudaranya di Yerusalem dalam kesukaran besar, dia langsung bertindak. Dan pertama-tama tindakan yang dia ambil adalah datang kepada Tuhan dan berdoa.
Dia berdoa kepada Allah, menyampaikan rencana ini agar Tuhan menolong dia untuk membebaskan saudara-saudaranya di Yerusalem dari kesukaran. Dia juga berdoa kepada Tuhan agar dia diberi belas kasihan dari Raja Artasasta untuk melaksanakan rencana indah dan mulia ini. Rencana yang indah untuk menolong orang banyak dan diawali dengan berdoa kepada Tuhan, membuat Nehemia mendapatkan dan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Semua pihak-pihak yang terkait Tuhan kendalikan guna menunjang rencana Nehemia untuk mewujud nyatakan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Nehemia ini harus menjadi contoh yang penting bagi hidup kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman pada saat ini. Dia tidak egois. Nehemia tidak tenang-tenang saja di zona yang nyaman hidup dalam istana. Jadi OB saja dalam lingkungan istana itu pasti nyaman. Apalagi Nehemia menjadi juru minumnya raja. Kesempatan untuk berbicara langsung kepada raja itu banyak bisa dia lakukan. Tetapi Nehemia tidak menggunakan kesempatan itu untuk kepentingannya pribadi. Karena dia ingat ada saudara-saudaranya di Yerusalem yang dalam kesulitan besar. Dia berniat untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari tekanan-tekanan hidup, dari kesukaran-kesukaran. Namun dia tidak menyadari bahwa tidak mampu dia lakukan itu sendiri. Ini pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang. Mulai dari Raja Artasasta, kemudian berkaitan dengan para pejabat di daerah-daerah yang akan dilalui Nehemia menuju ke Yerusalem. Semua orang yang ada di Yerusalem sampai pada imam-imam besar yang ada di Yerusalem akan terlibat dalam rencana Nehemia ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia menyadari segala keterbatasannya. Tidak mungkin dia melakukan pekerjaan ini sendiri. Tetapi dia ingat Allahnya. Ada Allah semesta alam. Ada Allah yang maha dahsyat dan maha kasih. Satu-satunya penolong yang bisa dia andalkan. Karena itu, langkah Nehemia yang pertama datang kepada Allah. Dia menyerahkan pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem agar Tuhan pimpin dan mengendalikan semua pihak yang terkait di dalamnya, sehingga tujuan akhir menolong saudara-saudaranya di Yerusalem bisa tercapai. Mereka boleh hidup aman, damai, dan sejahtera. Pembangunan dimulai bersama Tuhan. Pasti akan membawa hasil yang sempurna. Karena Dia Tuhan kita maha sempurna, tidak terbatas. Semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan dan rencana daripada Nehemia, Tuhan kuasai, Tuhan kendalikan semua sesuai dengan permohonan doa Nehemia.
Dari orang biasa sampai ke raja, sampai ke imam besar. Bukan hanya di situ saja. Tuhan mengaruniakan kepada Nehemia ilham-ilham dan memampukan dia untuk mengkoordinasi dengan baik orang yang banyak. Dia diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang daripada orang-orang sekitar yang tidak suka dengan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Pada akhirnya Nehemia berhasil. Dan pengakuannya luar biasa. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia menyadari keberhasilannya oleh karena pertolongan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita pikirkan sekarang ini? Apa rencana-rencana kita ke depan? Pembangunan fisik, makan yang sehat, olahraga biar semakin sehat? Pembangunan iman, supaya semakin bertumbuh agar dapat melayani Tuhan dengan benar. Membangun karir terus meningkat agar menjadi berkat bagi banyak orang. Atau membangun usaha baru agar dapat menciptakan SDM baru. Nehemia manusia biasa seperti kita. Artinya apa yang dilakukan Nehemia kita juga bisa lakukan. Pembangunan yang dimulai di dalam dan bersama Tuhan. Setiap manusia diberi karunia yang berbeda-beda, tetapi satu sumbernya yaitu Yesus Kristus. Kita sendiri yang tahu apa yang Tuhan beri kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sekecil apapun itu, lakukanlah, kerjakanlah. Jangan tunggu atau lihat dulu ke kiri, ke kanan, atau kebanyakan mikir. Datang pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk memulainya. Tuhan pasti menolong setiap pekerjaan atau pembangunan untuk kepentingan orang banyak. Jangan salah gunakan kalau Tuhan buat kita berhasil. Ingat baik-baik. Jangan pelit menolong orang lain yang membutuhkan. Jangan pura-pura buta atas pelayanan dan kebutuhan gereja di mana kita berjemaat. Jangan sombong, pamer-pamer keberhasilan kita di medsos. Kalau kita salah gunakan berkat-berkat Tuhan, ketika Tuhan marah dan menarik semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sendiri yang malu. Soalnya tidak muncul di medsos. Kalau orang tanya, kok tumben gak muncul? Kok tumben hilang dari peredaran? Oh saya soalnya sibuk. Bikin dosa lagi, berdusta lagi. Sudah menyalahkan berkat Tuhan, tambah lagi berdusta kepada sesama. Ada seseorang yang datang kepada saya menyampaikan masalahnya tentang kehancuran rumah tangganya
dan karirnya yang terganggu, agak goyah. Dalam pembicaraan kami yang panjang, ada kalimat yang disampaikan kepada saya dengan nada ngegas, orang sono bilang. Dan isinya agak condong marah kepada Tuhan. Pada saat itu, saya terima dia dan melayani dia dalam kapasitas sebagai pelayan Tuhan. Karena itu saya menggunakan hikmat dan wibawa Tuhan untuk memberi nasihat kepadanya. Dia ngegas, dengan wibawa saya juga ngegas. Saya katakan, ketika Anda berhasil, ketika Anda berada di masa jaya, apa yang Anda lakukan untuk Tuhan? Sejauh mana dan sebesar apa Anda memperhatikan dan membantu pelayanan di dalam gereja tempat Anda berjemaat, tempat Anda bersekutu? Seberapa banyak Anda bawa keluarga Anda untuk mengunjungi panti-panti asuhan atau panti-panti jompo? Saya tidak mau meninabobokan jemaat dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan jemaat. Sementara ancaman untuk semakin terpuruk ada di depan mata mereka. Tidak. Saya harus katakan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka berubah. Itu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan cari muka kepada jemaat. Bisa masuk neraka orang semua. Membangun sesuatu yang rusak dimulai dengan berdoa kepada Tuhan akan membawa hasil. Sampai sekarang orang ini tetap hidup bersama dengan anak-anaknya. Tuhan pulihkan karirnya dan sekarang ini dia baru saja memegang jabatan yang baru, yang lebih tinggi. Terpujilah Kristus yang selalu mendengar doa dan harapan anak-anaknya yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nehemia, jangan terbuai di zona yang nyaman. Kita anggota dalam persekutuan jemaat GPIB, kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan pembangunan persekutuan GPIB ini. Bukan hanya pendeta, penatua dan diaken saja. Salah pemahaman itu. Terus jemaat datang, duduk, diam, ibadah di ruangan AC, pulang. Bukan begitu pemahaman dalam suatu persekutuan jemaat GPIB. Kita harus saling menolong, saling memperhatikan, saling menghargai, saling membangun satu sama yang lain. Kita harus memperhatikan pembangunan persekutuan GPIB. Ada banyak saudara-saudara kita, jemaat GPIB di pos-pos Pelkes. Mereka tinggal di pedalaman di negeri ini. Yang ketika mau beribadah tatap muka sulit. Karena jarak dari rumah ke gereja jauh. Transport sulit. Sekarang kita disuruh beribadah virtual. Tetap juga sulit saudara-saudara kita di pos Pelkes. Karena saking di pedalaman, sinyal nggak ada, jaringan internet tidak mulus.
Bagi kita jemaat yang berada di kota-kota besar, semua nyaman, mudah. Sarana dan prasarana semua mendukung kebutuhan kita untuk beribadah. Ibadah tatap muka, ada banyak transportasi. Gampang dari rumah menuju ke gedung gereja. Ibadah virtual, gampang. Ada para tim IT yang hebat dan didukung dengan sarana-sarana yang lengkap. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita berada di zona yang nyaman ini. Dan ungkapkanlah rasa syukur kita itu dengan memperhatikan dan membantu saudara-saudara kita di pos-pos Pelkes, agar mereka juga dapat beribadah senyaman kita di sini. Sehingga pembangunan dan pertumbuhan kehidupan spiritualitas dapat dirasakan dan dialami seluruh warga GPIB. Amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang maha besar, yang mengendalikan dunia ini. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengendalikan semua pihak, yang membangun orang banyak, yang membangun spiritualitas anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kenal kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Karena itu Engkau memanggil kami. Engkau menjadikan ya Tuhan hamba-Mu Nehemia untuk menjadi contoh bagi kehidupan kami di zaman ini. Selalu rendah hati, tidak menggunakan kepentingan pribadi di dalam zona yang nyaman. Bukalah mata hati rohani kami Tuhan. Singkapkan semua ya Tuhan perilaku perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Yang masih egois, yang masih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain yang dalam kesukaran. Bukalah mata hati rohani kami untuk melihat bahwa semua kenyamanan yang kami nikmati, pekerjaan, keluarga, persekutuan, semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan untuk memuliakan Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk berbagi berkat dengan sesama kami ya Tuhan yang dalam kesusahan. Tolong kami Bapa, berikanlah kami kemampuan. Kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami mau ya Tuhan berbagi berkat dengan sesama kami. Kami mau berubah. Mampukan kami ya Roh Kudus. Karena hanya di dalam terang dan pimpinan-Mu, kami ada di jalan-Mu yang benar. Kami ada ya Tuhan di dalam pimpinan-Mu, untuk melakukan semua rencana-rencana Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah kami selalu ya Tuhan mengawali semua rencana-rencana yang indah dan baik, yang berguna bagi banyak orang, bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat ya Tuhan, yang bersekutu bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka semua. Engkau ya Tuhan beri jalan keluar atas setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mungkin karena sakit, mungkin karena lemah, mungkin karena masalah-masalah dalam keluarga. Tuhan tolong mereka. Dengarkanlah segala doa dan harapan mereka. Tunjukkan ya Tuhan kasih-Mu dan kuasa-Mu kepada mereka. Agar mereka tetap setia bergantung kepada-Mu. Hidup memuliakan Engkau dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, kami serahkan ya Tuhan semua persekutuan jemaat Shalom di sini. Tuhan berkati ya Tuhan pelayanan kami, hamba-hamba-Mu. Baik Pendeta Aprianus, Pendeta Budi Santoso, semua kami para presbiter, pelkat, komisi, BPPJ dan karyawan. Tanamkan motivasi dalam kami melayani untuk memuliakan Engkau. Sehingga pelayanan kami ya Tuhan membangun iman jemaat. Berikanlah kami kemampuan Bapa untuk terus membenahi dan menata kehidupan beriman kami. Agar sikap perilaku kami sebagai hamba Tuhan patut diteladani oleh seluruh jemaat. Tolong kami Tuhan. Kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Tapi kami mau menjadi hamba kebenaran-Mu yang memuliakan Engkau. Sehingga Engkau bangga menjadikan kami ya Tuhan alat-Mu
untuk melayani jemaat Shalom di sini. Bapa di dalam surga, kami berdoa khususnya bagi jemaat yang sakit, Bapak Gresiono Santoso, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu J. Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Lohenapesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sihainenia, Ibu Marta Rolanda, Bapak Yuda Simangunsong, Nona Margaret Rolanda, Ibu Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Lantang, Ibu Sihaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, dan Bapak Susito Kasan Prawiro. Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka. Jamah mereka ya Tuhan yang sakit, sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka, agar tetap kepadamu ya Tuhan mereka berharap. Bagi ya Tuhan para lansia, Tuhan pelihara mereka agar persekutuan dengan Engkau terus terpelihara dalam hidup mereka, sehingga mereka menikmati hari-hari tua mereka. Mereka tetap melayani Engkau ya Tuhan lewat teladan kepada anak cucu, lewat doa-doa syafaat yang mereka naikkan kepadamu setiap hari untuk banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, khususnya keluarga Ari Malonda, keluarga Brando Sitompul, keluarga Ibu Metiari, keluarga Marvin Pati Rajawane, keluarga Nyonya Tobing, keluarga Nyonya Puturuhu. Engkau kenal Bapa, kekasih-kekasih kami ini. Engkau kenal segala pergumulan hidup. Engkau tahu, karena itu ya Bapa, Engkau berkati mereka. Engkau ya Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan hidup dalam keluarga. Engkau ya Tuhan berkati mereka dalam segala usaha dan kerja mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar ya Tuhan mereka boleh ya Tuhan menjadi saksi-Mu bagi semua warga yang ada di sekitar mereka. Mereka ya Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di sekitar mereka. Pelihara mereka semua ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur ya Tuhan atas 1 tahun yang Engkau tambahkan bagi Ibu Rotin Sulu dan juga Nona Melini Lekatompesi. Bapa, ajar mereka agar di hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka boleh isi dengan perbuatan-perbuatan dan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Agar mereka tidak menyia-nyiakan ya Tuhan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kuatkanlah iman mereka, agar mereka tetap setia ya Tuhan ada di dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB beserta MUPEL dan jemaat-jemaat dan unit-unit komisioner. Berkati semua program kerja mereka. Tuhan campur tangan. Biarlah ya Tuhan lewat pelayanan mereka, lewat semua program mereka, boleh ya Tuhan membangun persekutuan jemaat GPIB yang memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami serahkan ya Tuhan panitia persidangan sinode pada tahun ini. Berkati ya Tuhan mereka. Berikanlah kerjasama yang baik di antara mereka. Semua ya Tuhan yang terkait dalam persidangan ini Tuhan pimpin. Agar seluruh persidangan ini berlangsung dengan baik dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang membangun jemaat GPIB. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Kuatkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tuhan berkati ya Tuhan pemerintah kami. Berikanlah iman dan hikmat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, semua aparat TNI Polri, jaksa hakim DPR MPR,
semua rektor, dosen, dan guru-guru. Kendalikan semua mereka Bapa di dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah. Agar ya Tuhan, semua keputusan dan langkah yang mereka ambil akan membawa kehidupan yang damai sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berikanlah pengertian kepada kami ya Tuhan, setiap warga Indonesia, untuk menghargai semua kerja keras pemerintah demi kesehatan, demi hidup yang damai sejahtera bagi kami warga Indonesia sendiri. Agar kami ya Tuhan mengikuti himbauan protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah kepada kami. Engkau melihat kerja keras pemerintah, mengalokasi dana ya Tuhan untuk memberikan kesehatan, untuk menghentikan ya Tuhan paparan virus corona di Indonesia. Kasihani mereka Tuhan, ajar kami warga Indonesia untuk menghargai pemerintah. Berkati juga semua para medis Tuhan, gugus depan ya Tuhan dalam segala tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Berikanlah iman kepada mereka, agar ya Tuhan kasih-Mu melandasi seluruh pelaksanaan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk semua usaha ya Tuhan pemerintah, bagi mereka yang saat ini sedang dirawat. Tuhan berkati mereka. Dengarkanlah segala doa dan harapan mereka. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nats Alkitab dari Ulangan 12 ayat yang ke-11 yang menyatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban mazmurmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kotak persembahan minggu ketiga ini akan diperuntukkan untuk membantu Yayasan Pendidikan Kristen atau Yapendik GPIB Fajar Sion. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Engkau
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penetua Yola Saputra Nayoan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 9 Juni 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 WIB. Untuk link meeting, ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tatap muka dalam rangka HUT Yankes GPIB tanggal 4 Juli 2021 dengan sistem sloki mengikuti aturan protokol kesehatan. Kepada warga sidi jemaat kiranya mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalamnya. Bagi warga sidi jemaat yang memerlukan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit, mohon menghubungi majelis jemaat terdekat atau kantor sekretariat majelis jemaat GPIB Shalom pada setiap hari dan jam kerja sampai tanggal 4 Juli 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga sidi jemaat. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bersama
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.